Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafli Ardiansyah dengan NIM akhir 082. Perkenalkan, nama saya Vito Natal Reinhardt dengan NIM akhir 373. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar AKA kami dengan tema kalkulator investasi. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan deskripsi studi kasus. Jadi di dalam hal berinvestasi, kebanyakan orang itu seringkali merasa bingung dan tidak yakin apakah strategi yang mereka terapkan ini baik atau belum untuk mencapai tujuan keuangan mereka. Ketidakpastian inilah dapat menghambat keputusan investasi yang tepat dan mengurangi potensi keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah platform yang seperti kami buat, yang dapat membantu orang-orang yang kesulitan atau belum menemukan cara investasi yang baik. Deskripsi algoritma. Dalam studi kasus ini, kami membuat dua algoritma yang digunakan untuk melakukan pengecekan berdasarkan target uang yang mau dicapai, berapa lama investasi, dan berapa uang yang ingin dia tabung di tiap bulannya. Dalam algoritma ini, kami menggunakan iteratif dan rekursif. Kedua algoritma tersebut juga kami tampilkan running time-nya untuk melihat efisiensi mana yang paling cepat. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan fungsi iteratifnya. Fungsi iteratifnya di sini di ada target amount, ada investment duration, dan monthly saving, dan annual rate-nya. Untuk annual rate-nya, ini dihitung berdasarkan 10% per tahunnya. Jadi yang pertama, masuk di perulangan pertama, itu kita assign bulannya dengan 1, dan bulannya lebih kecil dari investasi durasinya. Setelah itu, di sini kita akan melihat ada dua operasi, yaitu penjumlahan dan perkalian. Jadi yang pertama itu adalah total investasinya ditambah dengan tabungan per bulannya, dan yang kedua itu adalah total investasinya kita kalikan dengan 1 ditambah dengan annual return rate-nya atau pengembaliannya dibagi dengan 12. Ini untuk menghitung return per bulannya. Setelah itu kita masuk ke logika tambahannya, loop tambahannya, yaitu I-nya yang lebih kecil dari 1000 dan I sebelumnya itu di-assign dengan 0. Jadi total investasinya ditambah dengan 0. Ini hanya loop tambahan yang tidak akan mempengaruhi perhitungan per bulannya. Dan setelah itu kita akan mereturn total investasinya. Untuk penjelasan berikutnya, di sini saya akan menghitung kompleksitasnya. Kami di sini menggunakan sum of rule, yang dimana loop utamanya itu, loopnya ini berjalan sebanyak n kali, di mana n-nya itu adalah durasi investasinya. Dan kita lihat di sini, bulannya tadi kita assign 1, dan bulannya itu harus lebih kecil dari durasi investasinya. Yang berikutnya kita masuk ke dalam operasi dalam loop utamanya. Di sini ada dua operasi yang sebelumnya yang saya bilang, yaitu pertambahan dan perkalian. Jadi total investasinya itu pertama kali ditambahkan dengan tabungan per bulannya. Setelah itu total investasinya kita kalikan dengan 1 ditambah annual return rate-nya dibagi dengan 12. Operasi ini dilakukan sekali per iterasi. Kompleksitasnya adalah Big O1. Total operasi dalam loop utamanya adalah O1 ditambah O1 sama dengan O2. Jadi total untuk loop utama adalah ON dikali O1 sama dengan ON. Selanjutnya, loop tambahan untuk memperlambat proses. Yang tadi, yang looping I-nya lebih kecil dari 1000. Nah, loop ini berjalan sebanyak 1000 kali untuk setiap iterasi loop utama. Kompleksitasnya adalah O1000, yang tetap merupakan O1, karena konstantanya diabaikan dalam notasi Big O. Ya, jadi dihasilkan O1000 dikali O1 sama dengan O1000 sama dengan O1. Dan ini adalah penjelasannya secara notasi sigmanya. Yang loop utamanya, yang perhitungan secara bulannya dihasilkan kompleksitasnya adalah ON, dan loop tambahannya yang I lebih kecil daripada 1000 itu menghasilkan kompleksitasnya O1, dan total kompleksitasnya adalah ON ditambah O1 sama dengan ON. Penjelasan berikutnya saya persilakan untuk teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma rekursif. Untuk algoritma rekursif, pertama kali kami membuat function, dan di dalam function itu kami membuat perintah if. Jadi kalau bulannya lebih besar dari investment duration, maka dia akan stop.
atau ke return investment. Itu artinya stop. Lalu setelah itu kami menggunakan for I mulai dari 0 dan I-nya itu kurang dari 1000. Lalu I-nya bakal terus bertambah pada selesai perulangan itu dilakukan. Dan di dalam perulangan tersebut ada total investasi ditambah total investasi tersebut ditambah 0. Lalu di luar dari perulangan kami juga membuat total investment ditambah total investment sendiri ditambah monthly saving. Lalu kami juga membuat monthly investmentnya sama dengan monthly investment dikali 1 ditambah 0/10 dibagi 12. Sorry, bukan 0/10, 0,10. 0,10 itu sama dengan kayak 10%. Jadi kita ingin mengasumsikan bahwa tiap tahunnya mendapat keuntungan 10% dan dibagi 12 karena dalam setahun ada 12 bulan. Setelah itu akan mereturn kembali dengan tambahan monnya ditambah 1. Jadi monnya bertambah sampai monnya itu lebih besar dari investment duration. Selanjutnya kita akan menghitung kompleksitasnya. Jadi jika monnya itu lebih besar dari investment duration, maka dari awal itu maka hasilnya bakal jadi T0 sama dengan O1 T0. Tapi jika bulannya itu lebih kecil dari investment durasi, maka dia masuk ke perulangan dengan konstanta yang loop tadi O1000 itu sama aja kayak O1 karena jatuhnya itu tidak melakukan apapun atau tidak berguna. Lalu selanjutnya ada operasi pertambahan dan perkalian. Lalu kami memanggil fungsi rekursif untuk bulan berikutnya. Relasi rekursifnya menjadi Tn sama dengan Tn-1 ditambah O1. Lalu kita substitusi berulang hingga kasus dasar. Pertama kita buat Tn, itu Tn sama dengan seperti yang sebelumnya, Tn-1 ditambah O1. Kalau Tn-1 itu karena N yang di min 1, ini jadi N-1 min 1, jadi Tn-2 ditambah O1. Lalu kalau kita bikin Tn-2 itu sama aja kayak Tn-2 dikurang 1, sama aja kayak Tn3 ditambah O1. Lalu setelah itu kita udah dapet tuh polanya. Tn itu sama dengan Tn0 O1. Kalau Tn-1 tambah O1 itu sama kayak Tn-2 ditambah O1. Kenapa bisa seperti ini? Karena seperti yang bisa kita lihat, Tn-1 itu Tn-2 ditambah O1. Oke. Tapi di sini O1-nya tinggal kita lanjutkan aja lagi. Lalu sama seperti yang selanjutnya, Tn-3 itu sama dari Tn-2 ditambah O1. Oke, lalu ada 2 lagi O1, maka dipindahin aja. Ya, maka kesimpulan akhirnya itu Tn sama dengan T0 ditambah N dikali O1. Karena T0 sama dengan O1, maka kita dapat kesimpulan akhir Tn itu sama dengan O1 ditambah N dikali O1. Itu hasil akhirnya adalah ON, big ON. Maka ini total kompleksitasnya harusnya ada gambarnya, dan gambarnya adalah ini, tapi dengan dengan seperti ini, ON. Lalu hasil analisisnya kami pemilihan iteratif dan rekurensi itu tergantung masalah yang dihadapi. Jadi apabila bulannya tadi itu di bawah 0, maka akan lebih efisien untuk menggunakan iteratif. Dan apabila bulannya itu lebih sama dengan 10, maka akan lebih efisien menggunakan rekursif daripada iteratif. Semua itu bergantung dari bulan. Oke, kita masuk ke implementasi. Jadi seperti yang dibilang juga sebelumnya,
kalkulator investasi kami ini pertama yang dimasukin adalah jumlah uang yang ingin dicapai, berapa lama target investasinya dalam bulan, dan berapa uang yang bisa ditabung per bulannya. Lalu kami juga di sini membuat unggah file si CSV untuk agar tidak perlu menginput satu-satu. Jadi di sini sudah menampilkan semuanya. Seperti yang bisa dilihat di sini, karena di investasi pertama kami menggunakan bulan yang lebih dari 10, maka lebih efisien, dan investasi kedua itu sama. Tapi apabila investasi ketiga ini menunjukkan pada saat bulannya itu di bawah 10, makanya hasilnya bisa seperti ini. Dan sampai seterusnya seperti yang saya bilang juga. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Lebih dan maafnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.